Selamat hari Sabtu. Ini saya dibajak sama teman untuk ngasih tahu. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu. Nama saya Sigit. Panggilannya Osi. Osi itu Om Sigit ya, Om Sigit. Tapi lengkapnya Antonio Sigit Tri Herianto. Kebetulan saya di sini bantu-bantu terapi di komunitas Asap Kretek Rempah Karangdaleman. Jari ini ada, katanya itu ada yang, oh mas kurang satu mas rokoknya mas, habat mas. Oh iya. Oke. Ada yang tanya sebetulnya manfaatnya ini nih, nggak apa-apa ya? Batur kok. Nah, katanya ada yang bertanya sebetulnya manfaatnya ini apa aja sih? Kan sudah banyak testimoni orang sakit ginjal, paru, kanker dan lain sebagainya, memberi kesaksian terus sembuh atau mengalami pemulihan. Tapi belum dibuat atau diberikan penjelasan bagaimana kalau dilakukan terapi mandiri di rumah dan bukan di tempat terapi. Yang pertama adalah merokok. Kita menyebutnya kalau di sini itu hisap dalam karena sejatinya ini adalah rempah, atau kita sering bicara dengan teman-teman tuh kita sedang menghisap jamu bakar. Isinya apa aja sih? Selain tembakau cengkeh ya, karena ini produk kretek, ada kapulaga, ada kayu manis, ada kayu siwak, ada sereh, ada sirih ya, ada jintan hitam, ada lada hitam, ada kulit pisang raja, ada madu hutan, ada tadi kayu manis sudah belum ya? Sudah. Ada apa lagi ya? Madu hutan udah, ada 12 lah. Detailnya itu ada di setiap bungkus kretek yang dipakai untuk terapi. Nah, penggunaan ini sebetulnya sudah mulai sejak 2016. Tapi pemakaian untuk terapi itu hanya dilakukan oleh kami, komunitas Asap Rempah, Asap Kretek Rempah Karangdaleman yang dimotori, diprakarsai oleh Pak Dodi, kita menyebutnya Pak Dodi, Agustinus Dodi Prihartono. Nah, orang sering bertanya, kalau terapi ini dilakukan di rumah, misalnya dari rokok aja, gimana caranya? Saya memberi apa yang saya lakukan, yang kita praktekkan di sini dan kita jelaskan ke teman-teman yang terapi. Saya memakai yang produk habat, yang jintan hitamnya tinggi. Jintan hitam atau habatus sauda kalau teman-teman mau tahu. Seperti ini. Itu dihisap dalam. Sekali lagi ya. Karena ada beberapa teman yang sudah membeli ini dan terapi di sini, tapi kok waktu dilakukan di rumah pengembangannya tidak signifikan karena merokoknya begini. Jadi asap ini dibuang. Nah, padahal sejatinya harus seperti ini. Kenapa bisa begitu? Nyun sewu, saya agak sedikit saru ya. Kita tidak memakai otot dada, tapi kita memakai otot diafragma atau otot perut. Jadi waktu nggak ada udara atau retensi kosong, ini kempes, terus kita sedot. Nah, waktu asap masuk, ini ngembung. Ini yang biasa kita lakukan pada saat kita istirahat atau tidur malam, kita melakukan itu. Tapi sulit dilakukan dalam kondisi sadar. Nah, itu satu ya untuk terapi sederhana. Tadi cara merokoknya, sekarang metode merokoknya. Metode pertama gini.
hanya dihisap sekali, ditahan. Ditahan selama mungkin Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Kang, Mas, Mbak Yu tahan. Kalau tidak tahan baru dibuang. Metode kedua begini. Pada isapan ketiga, masuk ke dalam juga, ditahan juga selama mungkin. Ini tingkat efektivitasnya lebih tinggi dari hanya kita isap sekali. Ini metode pertama ya, metode kedua. Kemudian saya ganti rokok dulu ya. Metode yang ketiga, ini yang kalau orang bilang cukup ekstrim, adalah dengan menggunakan langsung alat penciuman kita, hidung. Bentar, saya mesti linting-linting dulu. Oke. Dengan menggunakan salah satu hidung. Untuk membuktikan bahwa saya benar-benar menghirup, akan saya buang. Ya. Dihirup sebanyak-banyaknya. Ditahan, nanti akan ada rasa yang naik ke atas. Selain kalau asap itu kan langsung dari hidung ke saluran napas, ke bronkus, ke paru-paru, diikat oleh alveoli, ke jantung dan ke seluruh tubuh untuk kembali lagi dibuang. Tapi pada saat melakukan itu ada sensor-sensor yang dari hidung ke otak yang akan merespon. Maka untuk saudara-saudara yang sakit, ini opini dari kami ya. Jadi disclaimer bahwa saya tidak mengklaim ini pengobatan satu-satunya yang ampuh, tapi ini pengobatan terapi yang kita lakukan untuk teman-teman kami dan hasilnya cukup baik secara empiris maupun laboratorium. Karena setelah pengobatan kami selalu meminta teman-teman yang diterapi itu melakukan cek lab untuk membuktikan perkembangan dari terapi yang dilakukan. Sekali lagi, perbedaannya jelas ya. Waktu saya menggunakan mulut, saya belum menghirup udara, saya baru menyedot asap. Pada saat saya menghirup ini, baru saya menyedot oksigen. Perbedaannya dengan hidung adalah saya langsung menghisap oksigen sekaligus menyedot asap itu masuk ke tubuh saya. Kontribusinya untuk tubuh kira-kira berapa persen? Terapi ini ada berbagai macam ya. Asap, sepet asap, sepetnya diambil. Asap, sepet asap, kemudian ada kapsul, ada puyer, ada sauna. Nah, efektivitas yang dialami oleh beberapa teman adalah hampir sekitar sampai dengan 50-60% efektivitas asap ini bekerja di dalam tubuh, khususnya di pembuluh darah. Dan setiap ada organ yang bermasalah di tubuh, misalkan di bronkus kita, di paru-paru kita, di jantung kita, di saluran pembuluh, yang penyempitan karena kolesterol, penyempitan yang mengakibatkan juga jantung, tensi, dan beberapa penyakit lainnya, itu pada saat itu dipulihkan. Nah, ini metode ketiga. Nah, tapi tentu ini nggak terlalu sempurna karena ini baru masuk yang di pembuluh darah ya. Nanti kita bicara mungkin di lain waktu untuk yang kapsul, puyer, dan metode yang lain. Sekarang metode keempat adalah dengan menggunakan alatnya rusak ya. Diambil dulu. Oke. Adalah dengan menggunakan alat ini
ini biasa di dunia medis ataupun di dunia peternakan. Ini alat spuit ini yang biasa dipakai untuk, kalau di peternakan itu untuk memberi makan anak-anak burung, spuit untuk burung, atau untuk sapi yang agak besar lagi, atau untuk memberi makan saudara-saudara yang sakit di rumah sakit. Nah, ini metode yang keempat, masih isap. Kalau teman-teman ada yang bilang gini, tapi saya kan nggak ngerokok Pak, atau kalau ibu-ibu, saya itu bukan perokok, jadi saya nggak mau pakai ini jadi rokok. Nggak masalah, prinsipnya bukan di rokoknya, tapi prinsipnya adalah asap ini masuk ke tubuh. Nah, caranya seperti ini. Bagi yang bisa, hidung tidak perlu ditutup, tapi kalau yang tidak kuat menarik napas, ini salah satu ditutup. Nah, contohkannya. Ditahan, kalau udah nggak kuat baru dibuang. Itu kalau lewat hidung. Terus ini lewat mulut. Prinsipnya memasukkan asap ini ke dalam tubuh dengan cara apapun. Cara saat ini yang kita ketahui adalah lewat dihisap langsung atau dengan alat spuit ini. Seperti yang tadi saya bilang, ini punya kontribusi sampai dengan 50-60% proses pemulihan. Nah, yang 40%-nya, 30-40%-nya atau 50%-nya kita lewat cara apa? Lewat cara misalnya Bapak Ibu ada yang sakit gigi, bisa nggak sih sakit gigi disembuhkan? Saya contohkan misalnya, saya sakit gigi di dalam, itu bisa disepet di dalam atau di luar di posisi gigi sakit. Asap ini akan masuk ke dalam tubuh karena bentuknya nano. Nano itu elemen yang paling kecil sehingga bisa masuk ke pori-pori tubuh. Terus apa lagi Mas? Nah, kenapa kita pakai ini? Yang sering kita pakai di sini Habat. Saya disclaimer lagi ya. Tidak semua yang bermerek ini bisa dipakai, hanya yang berasal dari komunitas asap kretek rempah. Karena di sini setelah keluar dari pabrik, kita tidak langsung distribusikan ke member atau konsumen atau pasien, tapi kita perlakukan dulu sehingga memenuhi standar elektronnya aktif. Jadi ada 3 tahapan yang hanya dimiliki di komunitas ini. Ini disclaimer ya, jadi tidak semua ini ataupun ini gitu ya. Ini ada beberapa merek atau ini Bapak Ibu yang tertarik dengan penjelasan saya terus membelinya sembarangan, nggak bisa. Kita berikan disclaimer, hanya yang berasal dari komunitas kita yang bisa dipakai untuk terapi. Jadi jangan sampai salah, dan setiap penggunaan ada tanggung jawabnya. Itu disclaimer dari kami di sini. Minimal saya mewakili teman-teman yang di sini. Nah, terus sekarang anggaplah yang untuk hisap, caranya hisap Bapak Ibu sudah tahu ya. Ini untuk jenis penyakit apa aja. Hampir semua penyakit itu bisa diketahui atau bisa diringankan kondisinya oleh asap ini. Saya nggak bilang disembuhkan karena itu milik Tuhan. Tapi kita bantu dengan rempah yang ada di sini, kondisi tubuhnya semakin hari semakin baik. Nah, itu kita bicara soal yang normal. Sekarang kalau seseorang atau pasien itu punya kondisi yang nggak punya waktu sangat cukup untuk melakukan terapi, bahkan rokok tok gitu ya, hanya merokok saja nggak punya waktu, padahal dia disyaratkan misalkan merokok sehari dibuat 3 sesi, pagi siang sore atau pagi siang sore malam, dan setiap sesi minimal 3 atau 4 batang. Dia nggak punya waktu sebanyak itu. Di sini kita mempunyai sarana untuk 2 batang, 3 batang, bahkan sampai 4 batang.
Prinsipnya sama, hisap dalam, baik yang melalui mulut, melalui hidung, bahkan yang disepet sekalipun dengan ini bisa. Pertama, untuk mengefektifkan waktu terapi jenengan. Yang kedua, dengan lebih dari satu batang dengan merek yang sama, ini akan menyempurnakan apa yang dilakukan oleh habat ini. Ini yang biasa kita pakai untuk terapi, kemudian kita gabung dengan entah itu Tani Maju, entah itu CK, entah itu Asika. Merek-mereknya itu satu pabrik semua. Untuk menyempurnakan terapi asap yang dilakukan oleh habat dan mengefektifkan waktu yang Bapak Ibu, saudara-saudari, Mbak Yu, Mas punya hanya sedikit gitu. Ya. Disambung ke episode berikutnya. Oke. Karena ini kru saya mau ada acara, jadi sementara kita akhiri dulu. Nanti kita sambung berapa banyak sih terapi yang kita sebut terapi total yang dilakukan di komunitas Karangdalaman. Selamat sore.